Halo guys, ketemu lagi sama gue Audi Ramantio di Audibal, Audi Diskusi Abal-Abal, dan selamat datang di segmen baru yaitu BT, Bacot Taktik. Ya, di sini akan gue ngebahas tentang tactical analysis, preview, review ya. Ini hanya sekedar bacotan ya, hanya sekedar bacotan. Well, gue bukan mantan pemain bola, gue juga bukan mantan pelatih bola, hanya seorang fans sepak bola yang suka sepak bola dan suka menganalisis. Oke, langsung aja kita mulai untuk segmen BT. Yang pertama kita akan bahas soal Manchester United yang kedatangan Joshua Zirkzee. Jadi MU ini sebenarnya udah beli dua pemain ya di bursa transfer musim panas 2024. Joshua Zirkzee sama Leny Yoro. Tapi gue nggak gitu exciting ya sama Leny Yoro ini ya, karena Leny Yoro itu masih 18 tahun dan gue nggak ngerti kenapa dihargai 60 juta pound sterling. Aduh, kayaknya nggak kapok apa ya beli pemain mahal-mahal gitu kayak Mason Mount, Anthony gitu kan, ujung-ujungnya flop gitu. 18 tahun loh, dipanggil Euro aja enggak gitu kan. Jadi, well, ya kita lihat aja nih gimana si Leny Yoro ini. Tapi gue mau ngebahas lebih ke Zirkzee. Kenapa Zirkzee? Karena Manchester United itu musim kemarin 2023-2024 itu bermasalah sekali di lini depannya. Kesulitan mencetak gol, performa pemain depannya baik yang menurun, Rasmus Højlund yang masih adaptasi, dan Marcus Rashford yang performanya berantakan sampai nggak masuk Euro 2024 sama timnas Inggris, ya kan? Dan kali ini kedatangan seorang striker baru, yaitu Joshua Zirkzee dari Bologna. Nah, ini menarik ya. Ini pembelian yang cukup menarik karena akan mengubah dimensi di lini depannya Manchester United. Dan gua udah nyiapin online tactical board yang akan gua tampilin di sini. Gua ngasih dua skema dari MU di musim 2024-2025 dengan kehadiran Joshua Zirkzee. Dan sekarang MU sebenarnya masih tahap negosiasi ya, tapi kayaknya bentar lagi tinggal nunggu waktu untuk deal sama Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain, karena dari Fabrizio Romano kayaknya udah memberikan lampu hijau nih ya. Manuel Ugarte udah close to join Manchester United. Tapi kita tunggu aja ya untuk update-nya. Cuma di sini gue akan mengira-ngira misalnya Ugarte itu datang ke MU, itu juga akan mengubah formasi MU di musim depan gitu kan. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelumnya ya biar kita ngebahasnya santai dan nggak terlalu serius, kita ngopi dulu nih ya. Waduh, mantep nih ya. Kopi hitam tanpa gula, tanpa creamer. Oke, let's go. Oke guys, ini dia formasi MU. Jadi gue ada dua skema yang akan gue jelasin di sini, yaitu formasi MU 4-2-3-1 dengan memainkan Joshua Zirkzee dengan Rasmus Højlund, dan juga 4-2-3-1 dengan memainkan Rashford, Garnacho, Bruno Fernandes, dan Manuel Ugarte kalau emang beneran kebeli nih, beneran kebeli ya. Jadi kita bahas dulu di formasi 4-2-3-1 di mana Zirkzee akan bermain bersama Højlund. Sebenarnya formasi ini tuh aslinya ini 4-4-2 guys. 4-4-2 begini. Tapi Zirkzee itu punya karakter seperti ini nih. Dia itu turun ke tengah untuk narik back lawan ya saat menjemput bola dari pemain tengah ya, ataupun dari gelandang sayap, back sayap, pokoknya dia akan turun ke bawah. Di sini kita lihat nih ada tanda panahnya kan, begini. Nah ini itu sebenarnya dia itu kalau misalkan dapat bola, karakter Zirkzee itu adalah dapat bola terus dia turning, dia bawa bolanya nanti ke depan, atau dia akan memberikan bola ke temennya gitu kan. Tapi yang jelas di sini dia akan menarik back lawan, kemudian di sisi kiri ini dia akan meninggalkan space untuk winger kiri. Nah, itulah kenapa di tactical ini Zirkzee itu turun ke bawah, Højlund di sini, ya. Nah, kalau begini, ya kan, kalau begini kan si Zirkzee kan bisa jemput bola nih, jemput bola dari teman-temannya yang ada di belakangnya nih. Dan kenapa Bruno Fernandes ada di sini? Musim kemarin kan dia main 4-2-3-1, di sini kan Bruno. Nah, kenapa dia di sini? Dia di sini itu untuk mendistribusikan bola karena dia punya visi permainan. Sedangkan Maino ini yang akan ke belakang.
Jadi Maino nih akan ke belakang, dia akan jadi DM, gelandang bertahan yang akan menjaga wilayah pertahanan saat menyerang, terutama saat garis defense itu naik ke sini, ya kan, naik ke atas. Oh ya, ini di sini gue naruh Maguire ya, bukan Leny Yoro ya, karena Yoro tuh masih 18 tahun dan kita nggak bisa ngasih dia terus-terusan kesempatan dan tekanan ya sama si Yoro ini. Kalau nggak ntar dia nggak berkembang tuh. Jadi di sini masih tetap Maguire duet sama Lisandro, Luke Shaw sama Diogo Dalot di back kanan. Nah, ini back kanan ini karena nggak ada lagi yang lebih baik, jadi masangnya Diogo Dalot ya. Oke, jadi begini nih pas lagi nyerang ya. Maino akan ada di tengah sini, Maguire akan ke sebelah kiri, Lisandro ke kanan ya. Dan ini tergantung, kalau misalkan lagi nyerang di sisi kiri, berarti ini 4 ini akan bikin kombinasi nih. Jadi Shaw, Garnacho, Zirkzee, Bruno. Kan Garnacho lebih sering penetrasi ke sini kan ya. Dan dia bisa memanfaatkan itu karena ada space yang ada di sini nih, space yang ditinggalkan sama back lawan. Karena Zirkzee akan tarik back lawan, dia akan narik perhatian di sini sehingga Garnacho jadi punya space dan Højlund pun juga jadi punya space. Dia akan cari ruang untuk dapetin bola. Nah, keuntungan adanya Zirkzee ini adalah dia akan membuat kerja Højlund akan lebih ringan dibandingin musim kemarin. Karena musim kemarin tuh Højlund tuh benar-benar turun ke bawah ke daerah sini, jemput bola dan dia larinya tuh juga vertikal. Dia lari itu jarang yang ke kiri, kanan. Dia tuh vertikal, dia tuh kayak Haaland lah gitu kan ya. Dia lebih ke sini nih area ini nih. Nah, karena gara-gara itu Højlund jadi susah dapetin space, cari ruang untuk dia sendiri dapat bola dari teman-teman ya. Makanya dia agak susah disupport nih. Nah, kalau ada Zirkzee, konsentrasinya dia tuh hanya mencari space di area kotak penalti. Ya seperti halnya nomor 9 lah ya. Nah, jadi inilah keuntungan dari Zirkzee. Dia akan dari back lawan, Garnacho di sini akan nusuk ke tengah. Shaw yang akan megang lebaran sayap kiri di sini, ya kan. Nah, Bruno Fernandes akan tetap di daerah sini nih. Jadi Bruno ini akan mendistribusikan bola ke kiri atau ke kanan. Sesekali dia bisa masuk kotak penalti, ya kan. Karena Zirkzee akan tarik lawan, saya dia tarik lawan ke sini, berarti Bruno bisa masuk ke sini. Kalau Zirkzee ke sini, berarti Bruno bisa dari kiri, ya. Jadi inilah keuntungan adanya Zirkzee itu dia bisa menarik lawan, dia punya body yang kuat, dia bisa beradu sama back lawan juga. Nah, disinilah Bruno Fernandes itu sebagai distributor bola, sebagai playmaker, dia bisa masuk ke kotak penalti. Jadi dia tetap akan nyerang gitu kan. Nah, tapi dia akan dibantu Zirkzee untuk narik lawan. Jadi pemain lawan tuh nggak akan benar-benar fokus banget ngejagain Bruno karena ada di sini, ada Zirkzee di sini nih. Ya kan, dan dia bukan cuma buat narik lawan doang, ya dia juga bisa maju ke depan, dia bisa bikin kombinasi nih sama Højlund, dia bisa bikin kombinasi juga sama 4 pemain ini, ya kan. Jadi ini akan sangat menarik sekali ya, kita akan melihat banyak banget kombinasi serangan dari MU, seperti halnya juga di sisi kanan nih ada Amad Diallo. Gue masang Amad ya dengan asumsi Marcus Rashford dijual, jadi di sisi kanan yang paling pantas itu cuma menurut gue tuh Amad ya, karena di situ ada Anthony dan asumsi Sancho juga dijual ya. Jadi di situ cuma ninggalin Amad Diallo dan Anthony atau dia beli pemain baru ya. Tapi ini asumsi ini cuma ada Amad Diallo sama Anthony ya. Jadi dia di sini ya kan, dia akan bikin kombinasi sama Zirkzee, sama Bruno, sama Dalot. Di sini Garnacho akan punya space di kiri, sedangkan Højlund juga akan menarik back lawan di area tengah ini, sehingga kalau dia switch play ke kiri, ya kan, ini dua ini jadi punya space untuk dieksploitasi di sisi kiri nih. Garnacho bisa nusuk ke tengah atau dia mungkin ngelebar begini. Nah, Shaw yang akan ngasih bolanya kalau dia switch play dari kanan ke kiri. Jadi ini akan sangat menarik sekali ya ngelihat formasi MU yang menduetkan Højlund dan juga Zirkzee di lini depan ya kan. Dan ini juga bisa berubah loh jadi 4-4-2 ya. Jadi 4-4-2 seperti ini nih ya. Jadi salah. Nah, Zirkzee di kanan, Højlund di kiri, Garnacho, Amad Diallo. Nah, ini bisa jadi 4-4-2 klasik nih guys. Karena Diallo sama Garnacho itu punya skill olah bola dan kecepatan yang bisa melebarkan lapangan ya, dan dia bisa ngirim umpan ke tengah di mana ada Højlund sama Zirkzee yang akan makanin umpan itu gitu kan.
Jadi kembali lagi nih, kalau misalkan 4-4-2 begini nih, ini juga bisa ya. Jadi 4-2-3-1 pun juga bisa ya. Ini benar-benar akan meringankan kerja Højlund, dan Bruno akan konsentrasi untuk mendistribusikan bola ya kan, dan sesekali masuk ke kotak penalti untuk memberikan kejutan. Ini kalau menduetkan Zirkzee sama Højlund ya. Sekarang kalau misalkan Zirkzee yang jadi nomor 9 ya. Nah, ini asumsi ada Manuel Ugarte ya. Ada Manuel Ugarte, Maino itu akan jadi gelandang box to box, Ugarte yang ke belakang. Jadi seperti ini nih. Maino akan bertugas di area tengah ini sebagai gelandang box to box ya kan. Dia akan membantu kerja Bruno Fernandes agar dia nggak terlalu kerja keras ya kan. Dia konsentrasi untuk mengatur permainan, dan di sini nih Zirkzee, karena kita lihat dia tuh sering turun ke bawah, dan Zirkzee itu tipikalnya dia lari di belakang back, bukan di tengah sini, bukan ke sini, ya bukan membody, tapi dia di belakang back, ya kan? Sehingga ini memudahkan pemain kiri atau pemain kanan itu untuk nusuk. Lihat, ini dia yang bawa bola di kiri, kanannya ini kan kosong ya, kanannya ini jadi kayak punya space nih, ya. Ini bisa dimanfaatin loh sama Garnacho atau sama Amad Diallo kalau main di kanan ya. Dan di kiri ini itu Rashford, kalau asumsi Rashford nggak dijual, dia akan ada di sini untuk eksploitasi, dia akan oper ke sini, ya kan? Di sini ada Bruno Fernandes, ini Zirkzee. Nah, inilah yang akan membuat lawan tuh begitu kerepotan, karena tiga pemainnya akan bentuk kombinasi dibantu sama back kiri, ya kan? Nah, ini ada space di sisi sini, walaupun ini akhirnya ketutup, kanannya masih ada gitu, jadi dia bisa switch play gitu kan. Dia akan bikin nih kombinasinya kayak gini kurang lebih ya. Kalau Zirkzee turun ke bawah, ini Bruno, ini Maino, ini Shaw, ya kan. Ada 5 pemain di sini yang bisa bikin kombinasi, ya toh, ya kan. Dia bisa ke sini, Shaw yang lebih maju ngelebar, Maino megang bola untuk kalau misalkan dia di pressing bisa tarik dulu ke sini, bola ke sini, terus ke Zirkzee, Rashford masuk gol. Atau dia switch play nih, dari sini, dari misalkan Zirkzee dapat bola, kasih Bruno kasih Luke Shaw kasih ke kanan sini. Nah, ada Garnacho yang bisa ngambil space di sisi kanan itu, Zirkzee langsung masuk kotak penalti, ada Rashford dibantu, dan Bruno di sini, ya kan? Nah, ini akan sangat menarik sekali nih. Jadi akan ada banyak sekali kombinasi-kombinasi pemain antar pemain MU. Dan ini hanya bisa dilakukan jika pemain MU bisa bekerja sama dengan baik. Jadi nggak ada tuh yang egois gitu kan, nggak ada yang egois, ya kan? Dan ini hanya bisa dilakukan dengan cara seperti itu, guys. Jadi kalau misalkan MU bisa mengkreasi kombinasi yang tadi gue jelasin, itu dahsyat banget depannya loh ya. Apalagi kalau misalkan dia beli pemain baru, dia beli pemain sayap baru tuh di kiri sama di kanan, itu akan berhasil sekali gitu kan. Dengan catatan pemain MU harus bisa bikin kombinasi, bukan lagi dapat bola dribbling ya, lari-lari gitu, penetrasi aja dari kiri, terus masuk kotak penalti, shooting dari kotak penalti. Udah nggak zamannya lagi MU main kayak begitu kalau memang mau maju dan pengen sistemnya Ten Hag ini jalan. Karena mereka itu harus bikin kombinasi. Zirkzee dan Højlund itu akan berfungsi jika pemain sekitarnya itu bisa mendukungnya dengan melakukan kombinasi kerjasama antar pemain dengan jarak pemain yang deket gitu kan. Kalau jauh-jauhan kan susah gitu kan. Jadi si back lawan kan bisa ngejaga mereka gitu loh. Ini yang jadi PR Ten Hag ya. Gimana caranya mereka bikin pemainnya itu mau melakukan kombinasi, menurunkan ego ya, dan bekerja sama mengalirkan bola gitu kan, seperti yang tadi gue jelasin. Karena nggak bisa MU tuh kalau mainnya tuh masih individual banget gitu kan, nggak bisa lagi MU mainnya kayak begitu. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Gimana menurut lo? Apakah ada komentar? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah mengenai konten BT yang kali ini. Jangan lupa untuk sharing ke teman-teman lo ya di grup WhatsApp, di sosial media. Kita akan ngebacot sepak bola bareng-bareng di sini. Dan untuk artikel
kedatangan Zirkzee, keuntungan Zirkzee ada di Manchester United udah gue tulis di IDN Times. Jadi silahkan lu cek aja di link yang gue tinggalin di deskripsi. Ini artikelnya ada di IDN Times, udah gue tulis juga dan udah dipublish. Jadi lu bisa baca di sana. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya mengenai tactical dan juga hal-hal unik lainnya soal sepak bola. So, see ya!